Luka Taehyung dan Yan kini perlahan mulai sembuh. Luka fisik, luka batin, juga luka akan kehilangan. Hari-hari yang dahulu penuh pelarian dan kini berganti dengan detik-detik damai yang jarang Taehyung bayangkan akan dimilikinya. Ia menatap Yan yang tertidur di sampingnya. Perutnya sudah mulai membesar. Gerak halus sang bayi seringkali terasa saat malam datang. Di markas yang ia bangun di tengah pegunungan yang jauh dari bayang-bayang organisasi, mereka hidup seperti pasangan normal. Pagi itu, mentari menembus tirai jendela dan menari di Taeyen. Taehyung mengusap rambut istrinya pelan dan mengecup singkat, lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Yan muncul beberapa menit kemudian dengan gaun longgarnya dan rambut sedikit berantakan. Ia menguap kecil lalu duduk di meja makan sambil memandangi suaminya. Aku bermimpi kau berubah jadi ayah rumah tangga dan memasak setiap hari, ujarnya sambil tergigit. Taehyung tertawa pelan. Kalau itu untuk kau dan anak kita, aku bisa jadi apapun. Mereka sarapan bersama, membicarakan hal-hal sepele tentang cat kamar bayi, nama-nama calon anak, dan rencana masa depan. Sesekali Yan merasa tendangan lembut dari dalam perutnya. Ia menggenggam tangan Taehyung dan menanya di sana. Dia aktif hari ini, bisik Yan dengan mata berbinar. Taehyung diam sejenak merasakan gerakan kecil itu, lalu mencium perut istrinya. Hai anakku, kami sudah tak sabar menunggu kehadiranmu. Suntikan penetral yang ditemukan di laboratorium Levin kala itu memang sempat mengundang keraguan. Namun pada akhirnya memberikan hasil yang mereka harapkan, kehamilan normal. Tidak ada lagi gangguan jaringan, tidak ada reaksi penolakan tubuh, dan tidak ada mutasi yang mengancam. Hari-hari mereka kini dipenuhi hal sederhana. Tidak ada jejak, tidak ada alarm berbahaya, hanya dua insan yang mencoba belajar menjadi keluarga. Taehyung hanya menantikan satu hal, suara tangis pertama di ruang bersalin nanti, suara kehidupan yang murni, suara dari cinta yang telah melewati kehilangan dan peperangan panjang. Minggu ke-34 kehamilan, wajahnya terlihat semakin berseri, meski tubuhnya semakin terasa berat. Ia mulai sulit tidur nyenyak, sering terbangun di tengah malam karena bayi dalam kandungannya aktif bergerak. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Setiap undangan kecil itu baginya adalah pengingat bahwa di dalam sana ada kehidupan yang begitu mereka nantikan. Taehyung sangat protektif, bahkan terlalu protektif. Aku bisa ambil air sendiri suamiku. Kau tidak harus berlari seperti dikejar oleh ribuan pasukan setiap kali aku berdiri dari sofa, keluh Yan sambil tertawa. Tidak ada yang boleh terjadi padamu atau anak kita, titik, jawabnya tegas, sambil menyerahkan gelas air dengan kedua tangan, seperti membawa bong aktif. Ia menatap suaminya, yang mulai memiliki kantung mata karena kurang tidur. Taehyung ikut begadang menemaninya, belajar banyak tentang proses persalinan, menyusun tas untuk perlengkapan kelahiran bayi, dan bahkan menulis daftar panjang nama-nama bayi. Bagaimana kalau namanya Seojin? Ucap Taehyung saat mereka berbaring di tempat tidur. Seojin, Yan mengulang dan memikirkan. Artinya harta yang berharga, karena kau dan dia, dua harta yang dikirimkan Tuhan ke dalam hidupku, kata Taehyung sambil mengusap perut Yan. Yan tersenyum lembut. Kalau dia laki-laki, ya,
Itu nama yang bagus, tapi kalau perempuan, Taeyong tersenyum misterius. Jangan bilang kau masih mau memberikan anak kita nama seperti Summer atau Cherry Blossom. Ia tetap geli. Kenapa? Itu imut kan? Taeyong hanya menggeleng tak setuju sembari tergigit geli. Malam itu mereka berbaring dalam pelukan hangat sembari membaca buku nama-nama bayi dan masih sibuk memilih, diiringi gerakan pelan dari si kecil yang seakan ikut tertawa dari dalam perut. Esok harinya Taeyong mendapatkan panggilan dari Profesor Min untuk segera datang berkunjung ke lab karena ada sesuatu yang hendak ia bicarakan. Aku ikut, ucap Yan saat Taeyong tengah bersiap-siap pergi di dalam kamar. Perutmu sudah besar dan kau pasti akan kesulitan juga kelelahan untuk berjalan. Tunggu di sini saja, aku akan segera kembali, telah Taeyong. Aku juga ingin melihatnya, anak pertama kita, kumam Yan. Taeyong terdiam. Sejak aku mengambilnya dari lab Levin, aku belum pernah sekalipun bertemu dengannya. Dia juga bagian dari diriku, setidaknya satu kali ini saja. Izinkan aku untuk melihatnya. Langkah Taeyong dan Yan terdengar menggema saat ia melalui tangga menuju ruang tersembunyi di bawah tanah. Suara reting alat medis dan gemuruh mesin terdengar samar, disusul pintu baja yang perlahan terbuka secara otomatis. Di balik pintu itu, tubuh mungil dalam kapsul transparan masih terbaring tanpa gerakan. Profesor Min berdiri di samping tabung dengan ekspresi bingung, menatap layar monitor yang telah menampilkan grafik kehidupan. April yang dulunya tak berbentuk kini sudah menjadi sosok bayi kecil. Kami sudah datang, ucap Taehyung. Kalian bisa melihatnya sendiri. Perkiraan berat badannya kini sudah mencapai 2,8 kg. Dia tumbuh, kumam Yan hampir kehilangan kata-kata. Karena tak menyangka hal ini bisa terjadi, Profesor Min mengaku membenarkan. Tahi melangkah lebih dekat ke arah tabung kaca memandangi tubuh mungil yang terbaring diam di dalam cairan berwarna hijau tersebut. Bayi itu, atau lebih tepatnya makhluk itu, tampak tak bernyawa, namun sensor-sensor di sekitar tabung menunjukkan tanda-tanda vital yang masih aktif. Meski jantungnya tak terlihat berdetak, otaknya tak merespon, namun tubuhnya perlahan tapi pasti tumbuh seperti bayi di dalam kandungan. Profesor Min menyodorkan data terbaru sambil berbicara pelan. Perkembangan biologisnya tidak bisa dijelaskan dengan logika medis biasa. Bayi ini, dia bukan manusia sepenuhnya, dan dia tidak akan berhenti berkembang kecuali kita. Tae mengangkat tangan menghentikan ucapan Profesor Min, matanya masih tertuju ke tabung. Ada bayangan bersalah dan rindu yang tak bisa ia tolak pada bayi yang kini tumbuh dari jaringan keguguran dan sendiri melalui tangan kotor Levin.